Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran adalah 1. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan benar. 2. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 3. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk mencari tahu, sekarang coba anak-anak ibu amati video berikut. Nah, setelah anak-anak ibu mengamati video tadi, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ya, tumbuhan sebagai sumber makanan bagi hewan dan manusia. Tumbuhan juga sebagai tanaman hias bagi manusia. Ternyata, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Anak-anak, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Pada materi ini, kita akan membahas bagaimana jagung berkembang biak. Silahkan anak-anak ibu baca buku siswanya halaman 2-3. Kemudian, setelah anak ibu membaca bukunya, tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Anak-anak ibu masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Kemudian, cara menentukan ide pokok adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf.
Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai informasi penting tiap paragraf. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, anak-anak ibu, jadi tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Dan selanjutnya, tepung sari yang terbawa angin sebahagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Jadi, pada saat itulah terjadi pembuahan. Nah, jadi perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Anak-anak ibu semuanya, untuk lebih jelasnya, marilah amati bagian-bagian bunga berikut. Setelah anak-anak ibu memahami tentang perkembangbiakan generatif, silahkan kerjakan tugasnya pada LK3. Anak-anak ibu, bunga tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga juga memiliki bunga yang cantik. Contohnya, bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan bunga Kamboja tumbuh di Indonesia dan Laos. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Anak-anak ibu semuanya, untuk lebih memahami kehidupan budaya sosial masyarakat ASEAN, silahkan dibaca bukunya halaman 8 sampai halaman 14. Setelah memahami bacaan tersebut, silahkan anak-anak ibu kerjakan LK3. Setelah anak-anak ibu menyelesaikan LK3, kita akan menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Kesimpulan 1. Tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Yang kedua, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang selanjutnya, tandai info penting dalam tiap paragraf. 4. Jagung berkembang biak dengan biji. Yang kelima, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 6. Penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Yang ketujuh, ASEAN adalah suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, anak-anak ibu, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu terhadap materi pada pertemuan kali ini, silahkan anak-anak ibu kerjakan evaluasi berikut. Anak-anak ibu, setelah selesai evaluasi tadi, maka materi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Dengan selesainya pelajaran kita, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.